Pagi, untuk anugerah ke Tuhan kita bersyukur karena kasih setia Tuhan kita ada, kita boleh eh, bersekutu bersama-sama pagi hari. Sungguh anugerah yang besar kalau kita melihat situasi belakangan ini, eh, baik situasi bangsa kita, situasi di seluruh bumi, ya, kondisi perang Israel dan juga Hamas dan juga yang lain-lain. Sungguh melihat betapa dunia ini sudah semakin tua, sangat tua, ya. Belum dan banyak orang meramalkan waktunya sudah tidak lama. Tapi kita tetap percaya bahwa kalau kita hidup saat ini, tidak ada semuanya hanya karena anugerah. Marilah kita manfaatkan waktu kita dengan baik, gunakan hidup kita supaya Tuhan semakin disenangkan, supaya Tuhan semakin dimuliakan atas kita, semuanya boleh diperluaskan. Mari kita mulai pada ini, kita mulai. Dan Pak, Engkau sungguh baik. Dari lagu ini nantiasa mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang biasa. Dan ah, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Apa ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapak, Engkau sungguh baik. Apa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Apa ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, selalu baru dan tak pernah. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu
di sepanjang hidupku. Mari kita. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan semua anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur, kami sungguh ada hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena Kau yang sudah begitu sabar dalam kesalahan kami, dosa kami, dalam ketidakkudusan kami. Engkau begitu mengasihi, Kau yang sudah mengorbankan dirimu mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua. Sungguh bersyukur Tuhan, Kau yang menyediakan segala sesuatunya. Ya kami boleh menjalani hidup kami dengan rahmat Tuhan. Kami boleh menjalani hidup kami tanpa kekurangan, semuanya karena anugerah. Biarlah Tuhan, setiap berkat yang Kau berikan dan Kau limpahkan buat kami, tidak membuat kami jauh. Karena kami sibuk dengan hidup. Tapi kami boleh tetap yakin dan kami boleh tetap menyadari bahwa semuanya datang dari Tuhan. Dan biarlah hati kami tetap berpaut pada Tuhan, melekat dengan Tuhan. Karena hanya Engkau lah sumber. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-Mu, untuk semua kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mau bersekutu, kami mau memuji dan memuliakan-Mu. Kami mau mendengarkan firman. Dan kuduskan hati kami layak sama Tuhan Yesus Kristus dan berdoa. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita akan siapkan hati kita bagaikan bejana. Hidup kita bagaikan bejana, biarlah kita boleh menyediakan hidup kita untuk suatu karya yang indah dari Tuhan, yang boleh senantiasa memenuhi hati kita, firman-Nya, keinginan-keinginan hati. Biarlah kami boleh menjadi seturut serupa dengan Tuhan dan semakin bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu
dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Hari ini saya diberikan kesempatan membawakan firman Tuhan. Sebelum itu sebelum kita berdoa, mari kita baca ayat-ayat yang menjadi ayat patokan kita untuk firman hari ini. Boleh minta slide nanti ya, next. Bersama-sama baca Roma 2 ayat 23, 1, 2, 3. Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Sekali lagi Roma 2 ayat 23. Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Next. Roma 6 ayat 18, 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi Roma 6 ayat 18, 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Next, Tante Yaya. Ayat terakhir 1 Petrus 2 ayat 21, 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 21, 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Baik, mari sama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih karena Kau sudah membangun kami dan tubuh kami yang segar. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan ini rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan, berkati supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan hari ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Oma Opa sekalian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Iya, boleh di next lagi Tante ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan membawakan tema tentang dosa yang saya berikan judul Residue of Sin. Gitu. Jadi residue itu bahasa Indonesianya adalah ampas, sisa-sisa gitu ya. Kalau terjemahannya sini sih jumlah kecil sesuatu yang tersisa setelah bagian utamanya hilang atau diambil atau digunakan. Seperti itu. Gitu. Jadi hari ini kita akan bicara tentang residu dari dosa, sisa-sisa dari dosa. Apa sih maksudnya yang menjadi sisa dari dosa dalam kehidupan setiap kita? Gitu. Boleh next nanti ya. Nah, dosa ini adalah satu kata yang paling tidak disukai untuk dibicarakan. Orang kalau misalkan dibilang, apa yang kamu lakuin ini dosa nih, apa yang kamu lakuin ini nggak benar nih, pasti orang tuh nggak suka gitu. Pasti ada sesuatu yang mengganjal atau ada sesuatu yang menjadi pasti hatinya pasti nggak enak gitu. Nggak mungkin ada orang yang suka kalau berbicara tentang dosa gitu. Next nanti ya. Dan yang satu hal yang harus kita tahu adalah dosa itu ada satu hal yang paling menghancurkan hidup manusia. Itu yang paling menghancurkan hidup manusia adalah dosa. Kenapa? Boleh next lagi Tante ya. Karena manusia mulai mengandalkan pemikirannya sendiri dan bahkan mengandalkan ciptaan mereka sendiri. Itu banyak manusia hari ini berpikir bahwa mereka bisa menciptakan sesuatu dari nol. Gitu. Contoh, banyak orang tuh sebenarnya ngomong, oh ini orang yang menciptakan ini, yang menciptakan itu. Sudah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, kata yang digunakan bukan menciptakan tapi menemukan. Contoh kita berbicara tentang gravitasi. Sir Isaac Newton itu bukan menciptakan gravitasi tapi menemukan gravitasi. Thomas Alva Edison bukan menciptakan lampu tapi menemukan lampu. Gitu. Jadi satu hal yang harus kita ketahui adalah manusia itu tidak bisa menciptakan sesuatu dari nol. Karena kreasio ex nihil itu hanya bisa dilakukan oleh Allah gitu. Saat Allah menciptakan bumi, hanya Allah lah yang bisa menciptakan sesuatu dari nol. Dari yang tidak ada menjadi ada itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Maka dari itu saya bilang hari ini adalah dosa membuat manusia itu congkak. Dosa membuat manusia berpikir bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Itu adalah satu-satunya
Hal yang menurut saya paling krusial yang membuat manusia itu hancur adalah saat mereka merasa mereka sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Itu next lagi Tante Yaya. Dan hal ini dicerminkan dari Kejadian 3. Saat Adam dan Hawa ditawarkan oleh si ular, bukan ditawarkan kekayaan, bukan ditawarkan kepintaran, bukan ditawarkan kekuasaan, bukan, tapi ditawarkan untuk mendapatkan privilege untuk menjadi seperti Allah. Sama kejatuhan Lucifer juga terjadi saat Lucifer mulai merasa bahwa dia setara dengan Allah. Itu adalah kejatuhan terbesar setiap makhluk hidup saat mereka sudah merasa menjadi seperti Allah. Next nanti ya. Dosa merupakan permasalahan terbesar dalam hidup manusia. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada dosa, karena akar dari segala permasalahan kita adalah dosa. Dosa lah yang menyebabkan peperangan. Hari ini kita melihat Palestina melawan Israel. Banyak orang bertanya kepada saya di sekolah, di kampus, tim kamu berpihak kepada siapa, Israel atau Palestina? Saya jujur gak ngerti masalah, jadi saya bilang saya tidak berpihak pada siapa-siapa. Tapi dalam hal ini saya melihat Israel cukup membabi buta. Jadi saya bilang itu adalah ya yang saya bilang tadi itu adalah residu dari dosa gitu. Mereka membabi buta menyerang daerah Palestina, itu adalah konsekuensi dari dosa. Terorisme yang sekarang kita sedang hadapi adalah Hamas, itu adalah residu dari dosa. Climate change, hari ini kita menghadapi cuaca dunia yang sangat panas, itu adalah bagian dari dosa. Kelaparan dan lain-lain, itu semua adalah residu, ampas-ampas dari hal yang kita sebut dosa tadi itu. Next nanti ya. Dosa merusak diri kita secara personal, pribadi lepas pribadi. Dosa membuat gambar diri kita rusak sehingga kita membenci diri kita, merusak relasi dengan diri. Bapak Ibu, hari ini berapa banyak dari kita yang relasi dengan dirinya sudah rusak? Gitu. Banyak anak-anak hari ini mulai depresi, mulai ada anxiety, mulai ada insecurity karena gambar diri mereka itu rusak gitu. Relasi mereka dengan diri mereka sendiri itu sudah rusak. Dosa membuat kita berpikir dan melihat diri kita sebagai orang yang gagal, tidak baik, orang yang tidak ada tidak ada worth-nya. Dosa membuat kita merasa bahwa kita tuh gak berguna gitu. Akhirnya banyak kasus bunuh diri semakin lama semakin meningkat, kasus depresi semakin lama semakin meningkat, penyalahgunaan obat semakin lama semakin meningkat. Kenapa? Karena dosa menghalangi mata hati kita untuk melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dosa membuat kita melihat diri kita di hadapan orang itu sebenarnya seperti apa. Akhirnya saat orang tidak menyukai kita, saat orang menilai kita tidak pantas, kita stres gitu. Kita merasa diri kita hancur. Kenapa ya orang kok mikir kita seperti itu gitu. Itu yang membuat dosa itu sangat berbahaya. Karena memang dosa yang kita lakukan memiliki dampak pada orang lain, tapi terlebih lagi dan yang paling besar adalah dosa memiliki dampak kepada diri kita sendiri gitu, dan itu korosif Bapak Ibu gitu. Jadi mungkin kelihatannya tidak instan gitu ya, nggak spontan, tapi dosa itu kok sangat-sangat korosif. Kalau Bapak Ibu lihat misalkan kita celupin sesuatu ke cairan yang korosif gitu, itu nggak cepat. Memang mungkin dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, tapi tidak cepat, butuh proses. Dan sama halnya dengan dosa dan hidup kita gitu, itu merusaknya sangat amat lama. Dan akhirnya saat kita sudah sadar bahwa kita rusak, itu sudah kadang-kadang buat manusia itu terlambat untuk keluar gitu. Akhirnya berlarut-larut tenggelam dalam dosa-dosa itu terus gitu. Next Tante Yaya. Iya, sayangnya tidak ada satu orang pun yang manusia yang bisa luput dari dosa gitu Bapak Ibu. Karena manusia itu dipenuhi oleh daging. Kita tuh selalu pengen yang enak-enak. Contoh Bapak Ibu, kalau misalkan papa saya suruh pilih samcan sama sayur, pilih mana papa? Pasti pilih samcan. Gitu ya. Apapun yang sifatnya menggoda itu akan menarik hati manusia. Kalau Bapak Ibu saya suruh pilih hujan-hujan, naik mobil ke gym, atau tidur di rumah, pasti lebih pilih tidur di rumah. Karena dosa itu
pinter Bapak Ibu. Bukan iblisnya yang pinter, tapi dosa itu pinter. Dia selalu punya cara untuk menggoda setiap kita. Gitu. Nah, boleh di next nanti ya. Dan Bapak Ibu, ini adalah satu ayat yang saya rasa semua orang udah pernah dengar ya, Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Saat kita melakukan dosa, upahnya itu awalnya langsung maut gitu ya. Segala dosa yang tidak diselesaikan, yang tidak direkonsiliasikan, pasti upahnya maut Bapak Ibu. Itu pasti. Boleh di next lagi tanda ya. Ini adalah 3 maut atau 3 kematian yang perlu kita ingat dan perlu kita pelajari. Perlu kita ingat terus sebagai orang percaya. Pertama, spiritual death atau kematian rohani. Mati secara rohani tidak berarti tidak berdaya untuk melawan kuasa dosa. Jadi sebenarnya kita masih hidup secara fisik, cuma kerohanian kita udah mati aja. Kita tidak berdaya untuk melawan kuasa dosa, tidak ada hubungan dengan Allah, kita dipisahkan dengan Allah dan tidak mampu untuk melakukan apa yang dituntut oleh Taurat. Gitu. Jadi pada dasarnya semua orang tuh hari ini sudah mati secara rohani gitu Bapak Ibu. Intinya ya, sebenarnya. Tapi nanti kita akan bahas di akhir kenapa kita memiliki kekuatan gitu ya. Berikutnya kematian fisik, boleh next nanti ya. Physical or biological death, kematian fisik. Ini adalah kematian yang ditandai oleh kedokteran biasanya. Satu udah nggak ada nadi, tidak ada pernafasan, batang otak sudah mati, itu didiagnosa physical or biological death, kematian fisik. Ini juga sudah dicatat di 2 Korintus, setiap orang baik, orang percaya maupun bukan orang percaya yang mengalami kematian jasmani, roh dan jiwa mereka akan berada di dalam dunia orang mati gitu ya. Jadi memang semua orang akan mengalami physical or biological death ini. Next. Terakhir ada eternal death, kematian kekal. Yang dimaksud adalah pemisahan seutuhnya manusia dari Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata surga dan neraka, simpelnya begini, surga is being with God, bersama-sama dengan Allah, neraka adalah dipisahkan dengan Allah. Makanya kenapa kalau orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang tidak mau yang tidak mau berada bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini, Tuhan nggak akan maksa kita untuk berada bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Jadi Tuhan akan memisahkan kita dari Dia. Tuhan akan merelakan kita untuk masuk ke neraka gitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau memaksa orang yang tidak mau bersama-sama dengan Tuhan berada bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Gitu. Jadi tanya sama diri kita masing-masing, apakah kita mau bersama-sama dengan Tuhan? Katakan terus sama Tuhan, deklarasikan terus, Tuhan, aku mau bersama-sama dengan Engkau. Karena surga dan neraka itu tidak main-main Bapak Ibu. Itu adalah suatu hal yang nyata. Dan beberapa minggu ini saya di kampus diajari tentang eskatologi dan sangat mengerikan. Itu saya terus diingatkan kembali bahwa ya ini residu dari dosa ini nggak main-main. Dan ini ketakutan orang kematian kekal ini manusia membuat agama-agama dan larangan-larangan, ritual-ritual untuk menyelamatkan mereka dari kematian kekal. Gitu. Sekarang sih memang kita sudah, kalau kita orang percaya, orang Kristen sudah kita tidak menekankan ritual-ritual lagi, tapi masih ada banyak sekali agama yang menekankan ritual untuk menyelamatkan mereka gitu. Itu yang menurut saya sangat disayangkan karena gak ada yang bakal bisa taat 100%. Berarti mereka tak akan berdosa setiap kali mereka mau melakukan ritual mereka masing-masing. Gitu. Kalau misalnya mereka minum alkohol, doa mereka tidak diterima 40 hari. Mereka makan babi, doa mereka tidak diterima 40 hari. Gitu. Dengan sistem karma, dengan sistem timbangan, mereka tidak akan pernah bisa memenuhi timbangan perbuatan baik mereka. Karena ya Bapak Ibu lihat sehari-hari berapa banyak kita yang melakukan, kita berpikir jahat saja itu sudah dosa. Kita berbohong kecil aja itu sudah berdosa. Dan ingat, dosa tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Jadi kita membunuh dan kita menyontek itu bobot dosanya sama. Hanya konsekuensinya saja yang berbeda. Saya sudah pernah bawakan ini. Gitu. Jadi sekali lagi, dosa itu adalah hal yang sangat berbahaya dan sangat menggerogoti hidup kita. Next. Ini ya, manusia tidak akan pernah bisa membereskan atau membenarkan dirinya dari dosa. Gitu. Itu adalah satu poin yang harus kita ingat terus menerus. Next nanti ya.
Ini dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia dan agamanya. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia dan perbuatan baiknya. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan ketaatan manusia dalam menjalankan agamanya. Next nanti ya. Maka satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa yang bisa menyelesaikan dosa yang tidak kelihatan ini hanya Allah. Satu-satunya jalan bagi kita untuk keluar dari dosa, keluar dari perbudakan dosa hanyalah melalui Allah. Maka bersyukur bagi kita setiap orang percaya kita memiliki Allah yang luar biasa, kita memiliki Allah yang besar, yang rela mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Dan saya rasa Bapak Ibu cukup pasti sudah mengerti kayu salib itu adalah hukuman paling najis untuk orang-orang bagi orang-orang Roma saat itu. Jadi saat orang sudah diberikan hukuman mati, digantung di atas kayu salib, itu orangnya sudah najis. Dan Bapak Ibu, satu hal yang saya pelajari dari sejarah adalah bahwa orang kalau misalkan dicambuk untuk menerima hukuman mati di kayu salib itu ada batasan-batasan cambukannya. Misalkan 30 cambukan atau 40 cambukan. Tapi Tuhan Yesus saat itu cambukan itu N+1 Bapak Ibu. Jadi misalkan batasan akhir cambukan itu 40. Tuhan Yesus itu dicambuk 40+1. Yang berarti Tuhan Yesus itu sudah dianggap bukan manusia lagi karena cambukannya sudah terlalu banyak, melewati batas. Gitu. Nah, next nanti ya. Kita akan baca Efesus 1 ayat 7, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Bukan menurut kekayaan dan perbuatan baik kita, bukan menurut kekayaan dan ketaatan kita, tapi menurut kekayaan dan kasih karunia. Sola Gracia Bapak Ibu itu diberikan dengan cuma-cuma, ya udah, gratis, cuma-cuma gratis tapi tidak murahan. Gitu ya. Next nanti ya. Dan ini satu hal yang harus kita ingat, penebusan adalah solusi dari dosa. Satu-satunya solusi dari dosa. Mari sama-sama kita baca 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Next. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, di ayat 18 tadi ditulis bahwa kita mewarisi hidup yang sia-sia ini dari nenek moyang kita. Gitu. Jadi ada sinful nature, ada keberadaan berdosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Dari Adam pertama itu kita warisi sinful nature. Dari kelahiran, dari muncul Adam pertama sampai Adam kedua yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu kita berada di bawah perbudakan dosa. Tapi setelah Adam yang kedua muncul, memberikan teladan baru, memberikan hidupnya untuk mati bagi kita, kita sudah tidak lagi berada di bawah perbudakan dosa. Next nanti ya. Penebusan berarti ada hutang yang harus dibayar. Apa yang ditagih oleh dosa? Yang ditagih oleh dosa itu kematian. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat santet menyantet, kita lihat kalau kita main-main dengan kuasa gelap, yang ditagih itu bukan duit kita, yang ditagih itu bukan karir kita, tapi nyawa kita. Ada hutang darah Bapak Ibu. Pasti ada tumbalnya. Gitu. Jadi itu yang membuat saya selama ini tuh berpikir, terus diingatkan Tuhan bahwa ingat, konsekuensinya itu darah, konsekuensinya itu darah. Next nanti ya. Kalau kita mau mengerti masalah penebusan ini, kita harus belajar dari hubungan Allah Tritunggal. Penebusan ini diceritakan dengan sangat baik dari relasi Allah Tritunggal. Next nanti ya. Hutang dosa kita saat ini bukan lagi kepada iblis Bapak Ibu, tapi kepada Allah. Banyak orang berpikir bahwa hutang dosa kita itu kepada iblis. Tapi yang satu hal yang harus kita ingat, penebusan kita itu dilakukan oleh Tuhan, bukan oleh iblis gitu. Jadi kita sekarang berhutang kepada Allah. Segala perbuatan baik kita, segala segala perbuatan baik kita, segala ketaatan kita itu kita lakukan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi sebagai tanda terima kasih kita karena keselamatan itu sudah diberikan dengan cuma-cuma. Gitu Bapak Ibu. Jadi hutang dosa kita bukan kepada iblis tapi kepada Allah, karena Allah anak sudah terlebih dahulu membayarkan hutang itu kepada Allah Bapa. Gitu. Nah kalau Bapak Ibu
mungkin apa ya? Mungkin ada satu ayat yang saya pelajari juga yang menurut saya, wah kok saya nggak pernah dengar ayat ini gitu ya. Ini saya nggak masukin catatan, saya baru teringat juga tiba-tiba Tuhan ingetin saya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu mau datang ke dunia dan naik lagi ke surga karena Allah Bapa mengiming-imingi sesuatu kepada Tuhan Yesus. Saya yakin banyak dari kita yang nggak sadar ayat ini ada di Alkitab gitu. Tuhan Yesus itu turun itu diiming-imingi sama Tuhan, sama Allah Bapa. Sebentar saya cari dulu ya. Diiming-imingi sama Allah Bapa sesuatu. Ada di Yesaya 53 ayat 12, mungkin Bapak Ibu bisa buka. Bahasa ini versi BIMK ya. Gitu. Saya bantu bacakan. Yesaya 53 ayat 12 BIMK. Dengan rela ia menyerahkan hidupnya dan masuk bilangan orang jahat. Ia memikul dosa orang banyak dan berdoa supaya mereka diampuni. Maka ku beri dia, kunya itu besar, D-nya itu besar, orang banyak sebagai hadiah. Dan ia mendapat bagian bersama orang-orang benar. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Dengan rela ia menyerahkan hidupnya dan masuk bilangan orang-orang jahat. Ia memikul dosa yang banyak dan berdoa supaya mereka diampuni. Maka ku beri dia orang banyak sebagai hadiah. Dan ia mendapat bagian bersama orang-orang benar. Jadi Bapak Ibu, untuk Tuhan Yesus mau datang ke dunia itu Allah Bapa mengiming-imingi sesuatu. Sesuatunya itu apa? Orang banyak kita. Kita itu yang diiming-imingi. Kayak anak kalau disuruh ngerjain PR diiming-imingi apa sih? Diimingi main PS, diimingi lollipop. Itu loh, seberharga itu kita di mata Tuhan. Jadi maka dari itu yang saya bilang tadi, kita saat kita berbuat baik, saat kita taat sama Tuhan, itu bukan karena kita mau mendapatkan keselamatan, tapi karena kita mengapresiasi segala usaha, kita mengapresiasi hatinya Tuhan, gitu Bapak Ibu. Next, Tante Yaya. Melalui umat Israel ini kita belajar bahwa dosa harus diselesaikan dengan korban darah. Maka dari itu darah Kristuslah yang menggantikan darah korban yang dahulu dipersembahkan oleh bangsa Israel. Next, Tante Yaya. Kita baca Yohanes 8 ayat 34, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Next, Tante Yaya. Yohanes 8 ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ayat 36, next, Tante Yaya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Next, Tante Yaya. Tuhan berkata pada Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Orang yang berbuat dosa adalah hamba budak dosa. Maka penebusan itu konsepnya membebaskan kita dari perbudakan. Dan Bapak Ibu, seorang budak itu tidak mungkin bisa merdeka kalau tidak ditebus. Gitu. Jadi kalau misalkan sekali udah jadi budak, kalau tidak ditebus atau kayak Yusuf masuk penjara dulu ya nggak bisa keluar. Gitu ya. Jadi antara kita masuk penjara, mati, atau kita ditebus, itu baru kita bisa bebas. Next. Nanti ya. Nah ini adalah satu kata yang saya juga baru pelajari. Kata ini adalah lutron. Lutron itu dalam bahasa aslinya berarti sebentar. Lutron itu dalam next, nanti ya. Lutron itu dalam bahasa aslinya berarti harga penebusan. The price of redeeming. Gitu Bapak Ibu. Jadi dari setiap dosa itu ada lutronnya. Hidup kita itu harus ada lutronnya. Budak itu harus ada lutronnya. Supaya budak itu bisa bebas. Gitu. Dan lutronnya kita apa? Yaitu Yesus memberikan nyawanya bagi kita, adalah lutron kita. Itu adalah uang penebusan yang currency-nya paling mahal. Tidak ada lutron atau tidak ada harga yang secara currency lebih mahal daripada darah Yesus. Gitu Bapak Ibu. Next, Tante Yaya. Mari sama-sama kita baca Markus 10 ayat 45, 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan satu bagi banyak. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini satunya kemasuk. Soalnya saya copy paste dari Google, sorry Bapak Ibu. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Next, Tante Yaya. Ya Bapak Ibu. Dan setelah Tuhan Yesus memberikan nyawanya, mati di kayu salib, sudah saat Tuhan Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai, ya sudah, segala sesuatunya sudah lunas. Dosa kita
perbuatan-perbuatan jahat kita itu sudah lunas. Sebenarnya sah lunas ya saat Tuhan Yesus bangkit, itu ya itu baru lunas. Karena kalau Tuhan kita tidak bisa mengalahkan kematian, itu berarti sia-sia gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Maka saat Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, kita sudah ditebus. Dosa kita sudah lunas, segala hutang kita sudah lunas, dan sekarang kita sudah tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita sudah tidak lagi berhutang kepada iblis, tapi kita berhutang kepada Allah. Next, nanti ya. Mari sama-sama baca Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Sekali Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi dalam bahasa lain, kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, Kristus yang harus memerdekakan kita, dan Kristus sudah memerdekakan kita. Itu Bapak Ibu. Next, santai ya. Galatia 5 ayat 13, 1, 2, 3, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain akan yang lain oleh kasih. Gitu. Jadi Bapak Ibu, banyak orang Kristen tuh aji mumpung. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, dan mereka melihat Tuhan Yesus itu, oh pasti mengampunilah. Jadi akhirnya mereka banyak sekali kompromi Bapak Ibu gitu. Saya yakin setiap dari kita juga pasti melakukan hal itu, pernah melakukan hal itu. Tapi di Galatia 5:13 kita diingatkan, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Karena apa? Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga punya apa ya? Juga punya batasan, karena dia bukan maha sabar, tapi Tuhan Yesus ingat, Tuhan Yesus itu panjang sabar. Jadi panjang itu ada dosisnya, bisa habis. Gitu Bapak Ibu ya. Dan banyak di Alkitab sudah baik sekali kejadian di mana Tuhan Yesus akhirnya kesabarannya habis ya. Contoh saat Firaun, Tuhan Yesus awalnya menggenggam hatinya, Tuhan Yesus masih mau melihat perubahan, tapi saat sudah Tuhan Yesus sudah Allah sudah tidak melihat ada kemungkinan untuk berubah, dilepas. Akhirnya ya udah hilang gitu Bapak Ibu. Jadi sebelum kesabaran Tuhan habis untuk hidup siap kita, sama-sama kita balik. Ingat, kasih mula-mula kita balik kepada Tuhan Bapak Ibu. Next, nanti ya. Berada dalam Kristus tidak membuat kita imun dari dosa. Jadi penebusan itu sistemnya tidak seperti vaksin Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi bukan berarti kita ditebus kita semakin susah berbuat dosa. Enggak, bukan ya. Tapi penebusan itu membuat sama, kita sebenarnya gini ya, kita saat kita berbuat dosa, kita tetap berhutang. Tapi penagihannya berbeda. Dulu sebelum Tuhan Yesus mati, saat kita berdosa, yang ditagih adalah nyawa. Sekarang kalau kita berbuat dosa, yang ditagih adalah permintaan ampun aja. Tuhan cuma mau kita sadar, mengakui dosa kita, minta ampun. Itu aja. Jadi sama-sama berhutang, tetap berhutang, tapi yang ditagih berbeda karena kita berhutang kepada pribadi yang berbeda. Next, santai ya. Ya ini ya, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Next, santai ya. Nah Bapak Ibu, Allah itu saya rasa sangat baik, karena mengirimkan kita penasehat, penghibur, yaitu Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita, untuk membantu kita melawan pengaruh dari dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi ngelakuin dosa terus nggak tenang, itu bukan karena hati Bapak Ibu baik, enggak. Itu Tuhan Yesus lagi mengguncang hati Bapak Ibu, kayak yuk sadar yuk. Itu hati Bapak Ibu udah diguncang. Itu Roh Kudus, itu kuasa Roh Kudus, itu peran Roh Kudus. Saat Bapak Ibu misalkan nggak pergi ke gereja terus nggak tenang, itu adalah peran Roh Kudus yang membuat hati Bapak Ibu tidak tenang. Di saat Bapak Ibu melakukan dosa dan sudah tidak ada lagi rasa bersalah, sudah tidak ada lagi rasa tenang, disitulah Bapak Ibu sudah dilepas oleh Tuhan. Gitu. Jadi selama kita masih dibikin gak tenang, biarin, oh berarti Tuhan masih sayang sama saya ya. Berarti Tuhan masih sayang sama saya ya. Itu yang harus kita ingat terus menerus Bapak Ibu. Saya sudah selesai hari ini Bapak Ibu. Biarlah Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup setiap kita. Jadi ingat, kita sudah ditebus oleh darahnya Tuhan yang mahal. Penebusan itu diberikan secara cuma-cuma, sola gracia, tapi tidak murahan. Jadi let's not take it for granted. Mari kita hidup kita sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita bersyukur atas penebusan, atas nyawa yang sudah Tuhan korbankan untuk hidup kita.
Boleh ditampilin 2 ayat terakhir Tante Yaya. Saya ada 2 ayat penutup sebelum kita tutup sharing saya hari ini. Jika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat firman yang sudah boleh kami dengar pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur buat penebusan, buat lutron yang boleh Engkau berikan untuk hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih buat penebusan, terima kasih buat hidupmu, buat cintamu Tuhan. Kami sadar kami tidak sempurna, kami sadar kami masih jauh dari sempurna. Bantu kami Tuhan, kami gak bisa hidup benar tanpa bantuan-Mu Tuhan. Bantu kami terus Tuhan, bimbing kami terus Tuhan. Jalan bersama-sama dengan kami Tuhan, gendong kami sampai masa tua kami ya Bapa. Berkati kami Tuhan, supaya hidup kami ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi bukti bagi banyak orang bahwa Allah kami itu Allah yang besar, bahwa kami itu Allah yang setia, Allah kami itu Allah yang kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah selesai, tapi biarlah Tuhan tidak pernah selesai dengan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan kepada Pak Rudi. Ya, kasih buat Timo, firmannya seperti biarlah kita sebagai anak-anak kasih Tuhan, kita yang sudah dipilih oleh Tuhan di antara sekian banyak orang seisi dunia ini, kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, mendapatkan kasih karunia lebih lagi dalam ketaatan, dalam percaya dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Kita boleh menjaga hidup kita dengan baik, kita boleh tetap percaya. Kita juga tetap harus berdoa bagi anak-anak kita, anak-anak muda sekarang ini. Memang apa yang diceritakan Timo tadi, saya juga setiap hari itu mendengar di mobil mendengarkan uh, radio ya, Prambors itu masalah-masalah yang di sana ya, itu tadi insecure, anxiety, semuanya itu menjadi masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda. Mungkin kita orang tua sudah mengertinya dan kita di dalam masa yang berbeda. Dan kita harus mereka melihat ya, begitu mudahnya orang menghabisi hidupnya. Seperti kemarin baru saja seorang mahasiswi uh, menghabisi hidupnya di mobil karena suatu hal yang mungkin buat kita ya tidak terlalu serius lah, film. Tapi hal-hal itu bisa dengan gampangnya sekarang ini orang membunuh orang, bahkan yang berhubungan dengan keluarga, ayah membunuh anak, istri, dan semuanya dengan sangat mudah. Dan kita tahu bahwa kalau kita masih diberikan Roh Kudus untuk boleh menegur segala dosa-dosa kecil kita yang kita kecil, kita harus bersyukur bahwa kita diingatkan untuk sesuatu yang terjadi apapun dalam terjadi di dalam kita. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya maksud dan kita tidak perlu bertanya lagi kenapa Tuhan kok begini kok begitu. Nah, kita tahu bahwa Tuhan menyayangi kita, Tuhan kita tetap dekat dengan. Mari kita akan tetap menjaga hidup kita di dalam anugerah. Kita akan menaikkan doa syafaat pagi hari ini. Pokok doa sudah dibagikan. Mungkin ada beberapa saudara yang saya terlewatkan ya, seperti Ibu Nuriani tidak saya masukkan kemarin itu, mungkin ambil pokok doa saya tidak apa Bu, nanti saya ambil pokok doa yang. Ada yang lain yang belum dapat pokok doa, kita bisa bersyukur bersama-sama dalam Tuhan, kita percaya atas kasih setianya. Ya, itu pokok doa buat kita semua.
Mari kita akan tutup persekutuan doa pagi ini, sebuah pujian ajar kami Tuhan, biarlah kita boleh menggunakan waktu kita dengan baik. Kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, marilah kita gunakan waktu-waktu kita, sehingga hidup kita boleh menjadi hidup yang berarti, dan seperti apa yang Tuhan ingini menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita boleh berbagi, kita tidak menjadi orang yang egois, kita boleh menjadi orang yang peduli kepada orang-orang sekitar kita, dan kita boleh semakin menjadi. Setelah doa syafaat, Pak Edi akan menutup. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Hari ini, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, semuanya tentang Tuhan. Segala pemikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, hanya tentang Tuhan. Semuanya memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima